Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbuna Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tanfa'u bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsaskum su' wa tabi'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa ahfaz wa ayyidna bil wadari fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Saudara mukarramin wal mukarramat yang kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, Allah masih berikan kita kesempatan memenuhi panggilannya sebagai kesempatan yang termahal untuk mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada bentuk syukur sesempurna daripada melaksanakan sholat. Sebab kalau kita hanya mengucap alhamdulillah, itu hanya lisan kita yang bersyukur. Atau kita bilang terima kasih dengan senyum, mungkin wajah kita itu bersyukur. Tapi ketika kita melaksanakan sholat, seluruh jiwa raga kita, seluruh anggota tubuh kita terlibat dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat-sangat mahal. Para nabi, bahkan para ulama menjadikan sholat sebagai media syukur yang betul-betul diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kita menikmati syukur kita, seandainya kita ingin merasa dan meraba apakah syukur kita ini diterima sama Allah, bisa kita uji dengan firman Allah yang menyatakan in syakartum lazidannakum. Setelah Bapak Ibu melaksanakan sholat, apakah di hatinya ada kedamaian, ketenangan, atau tetap saja ada kecemasan dan kegelisahan? Nah, itu nanti kita rasa-rasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan syukur, ya hari ini, saat ini kita tengah berada di bulan kemerdekaan tanah air tercinta, yaitu Republik Indonesia. Suasana kemerdekaan kita sudah memasuki tahun ke-79. Dan setiap tahun berbagai macam cerita, berbagai macam berita, berbagai macam acara dengan tema syukuran atau tasyakur atau merayakan. Yang kalau kita rasa-rasa dan kita raba-raba, dari tahun ke tahun dalam kehidupan berbangsa kita ini makin tenang atau makin gelisah kira-kira. Hidup di negeri ini makin nyaman atau makin cemas? Cemas ya. Bagaimana tidak? Kemarin saya dapat edaran pertama adalah dilegalkannya pendistribusian alat kontrasepsi di anak sekolah. Yang kedua, dilarangnya bidan-bidan melakukan khitanan kepada perempuan. Saya punya murid bidan. Dia nanya gimana saat kalau ketahuan maka izin operasional saya dicabut. Yang ketiga, dipaksanya dibuka jilbab muslimah. Ini mengerikannya luar biasa. Mengerikannya, struktur penghancuran dan pengerusakan moral bangsa ini sangat luar biasa. Dan kita sadar atau tidak mengikuti suasana ini. Kita hampir lupa dengan nilai-nilai agama bertahun-tahun lamanya. Kita sering merayakan syukuran kemerdekaan. Nyaris ada dua pola yang terjadi. Kalau bicara maulid, bicara agama,
Kalau bicara 17 Agustusan kayaknya tidak terlalu kental dengan agama. Tidak sedikit dengan kata-kata mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi akhirnya berbuah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa lihat bentuk-bentuk syukur kemerdekaan. Perlombaan-perlombaan yang hampir sudah tidak lagi memiliki tata moral yang jelas. Sudah tidak ada lagi rasa aman dalam semua perlombaan. Dari mulai makan yang harus duduk dilaksanakan dengan berdiri, dari mulai perbuatan yang sangat tidak etis di tempat umum terang-terangan dilakukan, dan berbagai macam pola-pola mencari kesenangan, keseruan atas nama bersyukur kemerdekaan, tetapi tidak mempengaruhi nilai perjuangan dalam perlombaan tersebut. Perlombaan dihiasi dengan maksiat ini udah luar biasa. Gara-gara lomba sholat johor akan dikerjain, ada nggak? Gara-gara lomba sholat asar lewat, sholat maghrib lewat, kita malam puncak sholat subuh lewat siangan. Terus syukur yang mana ini? Sebenarnya kita lagi kesempatan sama Allah, yang mana ini syukur? Dan ini juga lepas daripada orang saksa Kementerian Agama. Menteri Agama tidak ada himbauan sama sekali. Bagaimana syukur kita ya? Makanya negara ini kayaknya harus benar-benar bangkit menyadari. Kita tidak bisa bicara tentang negara secara besar, tapi kita bicara tentang pribadi kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang berdiam saja dengan suasana ini, atau kita bangkit? Setidaknya qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu, jaga keluargamu, itu saja dulu kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bicara kemerdekaan, bagaimana menurut pandangan orang Islam? Bagaimana agama kita melihat merdeka dan perjuangan itu? Kita jangan merasa bahwa Islam itu sholat, haji, puasa, gitu kan? Ngaji mingguan, ngaji bulanan. Islam ini agama yang memiliki pesan moral tentang bagaimana membawa perubahan. Islam ini agama perubahan. Dan kalau bapak-bapak ibu mau baca sejarah para nabi, semua rasul diutus untuk membawa kemerdekaan bagi kaumnya masing-masing. Coba kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa diutus kepada kaum apa? Bani Israel. Bapak Ibu tahu Bani Israel itu kaum terjajah. Bani Israel itu berada di Mesir. Dia menjadi kaum terjajah karena penjajahnya namanya Fir'aun. Fir'aun ini merupakan kalangan eksekutif. Suku Kipti. Fir'aun ini adalah kaum proletar yang punya modal, yang punya uang, yang punya kekuasaan. Sementara Bani Israel kaum buruh yang harus kerja dan tidak boleh mengkritik kalau gajinya sedikit. Itu sudah terjadi. Ini sudah terjadi, makanya Nabi Musa AS itu diperintahkan oleh Allah membawa keluar Bani Israel dari keterbelengguan, dari keterjajahan menjadi masyarakat yang merdeka. Bahkan bukan hanya itu, Allah janjikan bagi Bani Israel negara yang berkah, yang kemudian kita sebut namanya Palestina. Jadi menurut Nabi Musa ini punya misi menyelamatkan Bani Israel, mengeluarkan dari kekuasaan Firaun sampai kemudian dibawa oleh Nabi Musa sampai melintasi laut, di mana di laut itulah terjadi turun tangan Allah. Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Pada saat yang sama Nabi Musa punya umat Bani Israel yang sangat amat tidak sportif, pengennya dilayani. Apa yang ingin saya katakan? Kira-kira Nabi Musa berjuang kemerdekaan bukan? Berjuang kemerdekaan. Nabi Ibrahim, bagaimana dia melihat masyarakatnya terbelenggu, ada raja zalim namanya Namrud. Bagaimana Namrud ini dengan kekuasaannya dia mengambil kekayaan dengan semena-mena, membiarkan rakyatnya sengsara. Ini saya mau jelasin dulu. Maka Nabi Ibrahim itu memerdekakan masyarakatnya, memberantas daripada
cara berpikir yang tidak merdeka. Bukan tamu-tamu Pak, bukan cuma rakyatnya, rajanya dia yang debat. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, dipanggil sama Raja Namrud, diskusi dialog, ternyata Raja kalah debat, tapi ketika dia kalah, kekuasaan yang berbicara, dibakar Nabi Ibrahim hidup. Jangan lagi tanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau membawa zaman yang gelap. Mekah saat itu zaman dikenal dengan zaman jahiliyah, dengan zaman kegelapan, dan kita sering mendengar ada istilah minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang, dari zaman kebodohan menjadi zaman peradaban, dari zaman perbudakan menjadi zaman kemerdekaan. Alhamdulillah. Jadi kira-kira kalau bicara perjuangan dan kemerdekaan, ada nggak pada diri Nabi Muhammad? Ada nggak Bu? Terus hari ini kita pengen merayakan kemerdekaan, adem-adem aja hatinya. Berarti nanti ukuran keimanannya ketahuan di sini. Berarti kalau kita yang biasa-biasa saja sama tukang bakso lewat, berarti emang kita kurang suka sama bakso. Tapi kalau yang lewat tukang apa namanya itu yang pada sebelah sama kita sampai beragam, tahu beragam nggak bahasa Betawi? Kalau gopo-gopo sampai belum ada duit, mana nih kalau sampai berarti dia cinta dan suka. Maka masalah kemerdekaan masing-masing kita tahu diri dan tahu rasa. Masya Allah, makanya Pak Bu, jangan kita berdiam diri. Sebab kalau kemaksiatan terjadi di kampung kita, siksa Allah turun kagak milih-milih. Betul ya? Siksa Allah turun kagak milih-milih. Ustaz bilang aja dia sama enggak bisa begitu. Kita harus menyuarakan, kita harus menyampaikan. Toh kadang-kadang acara lomba itu juga uangnya dari siapa? Dan uangnya dari masyarakat. Kenapa kita nggak ngomong? Kalau udah ngomong, kita terbebas. Kita udah ngomong yang penting. Berubahlah penukaran dengan apa? Tangan, dengan lisan atau dengan hati. Itu paling mentah udah kita aja ngomong. Tapi kalau udah nih uang buat lomba secara maksiat. Kalau ada maksiat saya berbebas diri, ya syahadu alla ilaha illallah. Kalau sekeluarga ngomong begitu, tak panitia. Ini kita tidak bisa mengontrol daripada kemaksiatan. Kita bagaimana bicara tentang yang paling tinggi di atas tentang kepemimpinan tingkat bawah. Saudara muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaknai kemerdekaan ini luar biasa. Apalagi bicara cinta tanah air itu luar biasa. Negara itu sebuah kehidupan yang digunakan dalam agama. Makanya dalam Al-Quran ada surat yang namanya negara. Surat apa coba kira-kira? Al-Balad. Bapak-bapak buka tuh di juz amma ada. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Al-Balad itu negeri. Kalau dalam sahabat kan ada surat Allah maj'al biladana Indonesia Bujami'i buldanil muslimin amma. Ya Allah jadikan negeri kami Indonesia. Jadi polarisasi kita punya negara-negara memang diambil sama Al-Quran. Jadi ini memang bukan cuma kemampuan daya pikir kita. Seperti setahun 12 bulan itu bukan sekedar kemampuan kita, memang Allah sudah ngatur. Inna iddatallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya dalam satu tahun ada 12 bulan aturan Allah. Jadi kita nggak salah kalau kita bilang kita orang Indonesia. Iya, dan memang orang Indonesia nggak perlu harus jadi orang Arab, betul kan? Emang benar tidak boleh kita makan satu Indonesia aja. Tapi bahwa akidah kita satu itu yang kita perjuangkan. Makanya masya Allah para jamaah yang dirahmati Allah, ayo sama-sama. Indonesia punya budaya yang luhur. Indonesia punya tata krama yang mulia. Ya banyak kita mengenal filosof Indonesia, banyak bahasa-bahasa tertua. Tapi hari ini kita, masya Allah, kita mengerikan ya, melihat negara kita ini hampir tercerabut dari nilai-nilai nasionalismenya. Nah, oleh karena itu lewat pengajian ini saya ingin mengajak, mumpung masih ada 2 hari ke depan, yang pertama kira-kira
pahlawan-pahlawan kita yang berjuang buat negeri ini dikit apa banyak? Banyak. Dan yang paling banyak yang agak terakhir. Iya, kalau yang jenderal yang ada pangkatnya mah ukurannya ada, terus mungkin catatan sejarahnya ada. Bagaimana tentang para kiai, para ulama, para santri, ribuan santri sebelum terjadi Hari Pahlawan 10 Oktober? Bagaimana di 1 bulan sebelumnya Soekarno sempat mengeluh menghadapi tentara, menghadapi musuh yang bilangannya berlipat-lipat, sementara saat itu negeri kita belum punya kesatuan, belum terstruktur. Bagaimana menghadapinya? Minta nasihat sama para kiai sampai tercetuslah yang namanya resolusi jihad. Itu resolusi jihad itu tercatat dalam sejarah penjajah terkejut begitu mereka berhadapan dengan santri, berhadapan dengan para kiai. Mereka nggak nyangka, dikira saat itu Indonesia sudah tidak punya orang, sudah tidak punya pasukan. Kalau dulu Nabi Rasulullah SAW dibantu oleh Allah pada saat perang Badar, ya bagaimana kafir muslim Mekah melihat Islam, melihat Rasul kecil yang bawa senjata cuma 2 orang, dengan bangganya dia menyerang 1000 lawan 300. Tapi Allah punya pertolongan, turun malaikat. Nah, Indonesia ini ditolong sama Allah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jangan ditanya orang yang ibadah ini tentang cintanya sama negara, jangan ditanya. Karena dari sila pertama aja ketuhanan yang maha, orang yang benar beragama dengan sendirinya dia sedang membangun kehidupan bernegara yang baik. Makanya pendapat saya, saran saya, nanti bapak-bapak malam Sabtu laksanakan doa bersama, ngomong sama RT, ngomong sama RW. Yang kedua, mulai dipantau tuh tentang lomba. Jangan sampai ada lomba yang tidak bernuansa moralitas kita orang Timur. Sekarang ada lomba-lomba yang ujung-ujungnya hanya untuk ketawa, tapi norma-norma agama, norma-norma budaya hampir ditabrak. Ya kan? Ya banyak lah, saya nggak cerita, pokoknya yang ada porno-pornonya begitu kira-kira saya. Bisa ada lomba yang lebih baik, ya kan? Terus juga jangan sampai memubazirkan. Salah satu dulu yang disoroti tentang digunakannya buah semangka dengan dibalur apa itu? Oli yang ada logam-logam di tangan kan? Itu kan nggak boleh makanan. Bahkan waktu kemarin sekolah TK saya itu diajukan untuk mendapat akreditasi, saya langsung turun Pak. Itu kita tampilkan kemampuan belajar anak-anak TK itu bikin gambar Bapak Ibu, lalu ditempelin biji-bijian. Kebetulan ditempelinnya sama kaca hijau. Itu pengawas langsung nanya sama saya, maaf Bapak, promosi. Ini kira-kira nilainya apa? Nilai pendidikan yang Bapak? Oh ini kreativitas. Tapi Bapak tahu nggak kacang hijau masih bisa dimakan? Bisa. Kenapa Bapak gak berpikir ini kan kampung banyak daun-daun pada rontok, banyak kalau yang buat sarang burung diambil nanti. Kenapa Bapak tidak menanam itu? Bapak menanamkan keborosan bagi anak-anak. Bayangin coba kita diceramain. Berarti secara edukasi, belajar benar sebenarnya. Kacang-kacang itu kalau ditempel di kertas jadi gambar gunung namanya itu. Itu kan kacang itu bisa dikonsumsi gitu maksudnya. Sementara di lingkungan Bapak, saya ngomong sebenarnya, mau pintar ini. Kenapa hal-hal begini agak berpikir untuk yang di atas? Masih luas nih kalau Bapak yang bisa dibikin istana negara. Apa jadi jawaban aja rasanya? Saya pandeglang. Kalau Bapak mau sono belakang sono, lotot, buat apa luasnya tuh pandeglang saya itu sangat luasnya luar biasa. Jadi saya pikir memang kesadaran membangun kualitas, nah apa betul gitu. Jadi besok sholat hadiah namanya. Karena pejuang-pejuang kita lagi nunggu itu udah capek, keringetan, ya pengen dikirimin. Usolli sunnatal hadiah, gitu bisa ya? Usolli sunnatal hadiah kata ini untuk para pahlawan bangsa kita. Itu malam kita bersolat. Kalau Bapak Ibu nggak ada kegiatan, boleh bergabung nanti sama saya. Saya malam Sabtu ada di Kalideres akan ada program Hizban Akbar. Hizban ini salah satu susunan doa-doa terpilih yang di dalamnya memang secara khusus
diletakkan oleh Maulana Syekh ini sebagai rasa bentuk kita sama tanah air. Makanya nama thariqahnya Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Jadi di dunia ini salah satu thariqah utama itu didirikan oleh orang Indonesia. Ya, kalau soalnya dari thariqah Qadiriyah dari mana? Dari Madinah, dari Baghdad, dari Irak. Ternyata Indonesia itu punya putra bangsa yang keilmuannya sejajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita nggak pernah tahu tuh ya. Seperti kita tahu bahwa Indonesia itu ada pemudanya, ada hafiz Quran yang memenangkan musabaqah tingkat dunia. Kan kita nggak ada potensi-potensi itu. Indonesia itu lengkap Indonesia ini bahwa ulamanya, imam-imamnya. Bahkan di tahun berapa? 60-an informasi saya lihat di Mekah itu sempat ada imam besar dari orang Jakarta. Namanya Syekh Junaid Al-Badawi. Pernah jadi imam besar sebenarnya. Kita merasa kita kecil ada gitu. Negara ini besar. Tahun 40-an itu ada upaya bikin peta. Karena selama itu kita didoktrin bahwa Belanda lebih besar dari Indonesia. Sehingga oleh salah seorang budaya dibuat sehingga orang jalan-jalan lihat bahwa Indonesia ini lebih besar dari Belanda. Ini kita ini orang besar. Indonesia ini ulamanya kaliber dunia. Ilmuannya B.J. Habibie kaliber dunia. Ini Indonesia bukan ecek-ecek. Indonesia ini bukan cepu. Kira cukup padahal suhu Indonesia hebat-hebat. Terakhir saya dapat tadi pagi ada orang lulusan SMA bisa membuat sebuah mesin yang itu mesinnya murni dari luar gitu ya, yang tidak bisa dibuat kecuali sama orang Indonesia. Tidak tentara dibikin jadi sebenarnya, tidak tentara ditiru sebenarnya. Ini yang cerdas kan orang manusia. Ini luar biasa potensinya. Nah makanya momen ini setahun sedari ya, mau bawa sekeluarga, mau di RT, di RSN kita. Ayo kita hadapi semua yang sulit di negara kita dengan angkat tangan berdoa. Amin. Lalu dulu jual kita berhadapan dengan penjaga yang fasilitas alat perangnya sudah modern, sementara kita cuma punya bambu runcing. Tapi karena saat itu rakyat dekat dengan Allah, maka penjajah itu bisa dikalahkan. Hari ini kita tidak melawan penjajah dari luar, betul ya? Kita sedang melawan ketidakadilan di negeri kita. Kita sedang melihat sebuah pola kehidupan yang aneh yang kita nggak ngerti. Kenapa umat terbesar Islam di Indonesia ini kok seperti ini? Apa masalahnya? Kita nggak tahu. Kita bukan ahli intelijen, tapi kita sama-sama punya Allah. Kita berdoa agar di malam tasyakur besok, malam akhir dan mahal, kita pantau masing-masing, kita kuatkan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah segera menurunkan pertolongannya. Allah berikan kewibawaan di tanah air Indonesia kita. Allah jadikan putra-putra Indonesia itu menjadi penguasa di kampungnya. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah sendiri. Sekarang kan kita menjadi apa? Menjadi tamu di rumah sendiri. Mestinya kita punya rumah kita yang tamu. Mestinya kita menjadi tuan rumah. Kita bangkit dan itu tidak bisa lain kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca dua Fatihah. Yang pertama mewakili semua yang hadir, kita hadiahkan buat kepada para pahlawan bangsa yang sudah mendahului kita dengan segenap perjuangan harta, benda, jiwa, raga, bahkan juga kehidupan mereka. Semoga yang sudah meninggal dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, dan keturunannya, anak-anaknya semua diberikan keistiqomahan dalam mengabdi kepada bangsa negara. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Fatihah ini untuk diri kita, untuk negara kita yang masih pada punya amanah, untuk presiden kita, untuk gubernur kita, untuk semua aparatur pemerintah dari mulai pucuk satu sampai ke bawah, dari mulai TNI sampai sipil. Kita doakan agar mereka dalam mensyukuri kemerdekaan itu menjadi teladan bagi rakyat. Kita mohon kepada Allah agar Allah turun tangan dalam mengajarkan mereka, agar mereka disadarkan, dibukakan hatinya. Mana-mana bentuk syukur yang hanya akan mendatangkan murka Allah, segera dibatalkan acara-acara itu. Dan mana-mana bentuk syukur yang di dalamnya akan membuat Allah menjadi ridha, menjadi melimpahkan keberkahan bagi tanah air kita. Mudah-mudahan itu acaranya dipelihara sukses oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua warga Indonesia masuk dalam
kelompok orang-orang yang pandai bersyukur. Bisiril Fatihah. Ya dalam bagian yang saat ini karena jamaah itu kajian kita pada pagi siang hari ini, dan sebelum sehari tadi saya ulangi, bagi yang ada waktu malam Sabtu nanti bisa berjumpa di markas SHR di sini dari Deres. Bagi yang tidak berkesempatan tapi malam Ahad kami ada juga istighosah di pondok pesantren Bukan Jalan Guru. Nanti mana saja yang ada kesempatan. Kalau tidak dua-duanya, yang penting saat di rumah jangan lupa mendoakan dengan baca tahlil, dengan doa-doa, dengan hadiah sholat. Mudah-mudahan dengan koneksi melalui sinyal ilahi nanti energi semangat perjuangan mereka dilimpahkan kepada kita sehingga kita juga bisa jiwa perjuangan yang sama yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam